Alhamdulillah, Rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi teladan alat terbaik bagi umat manusia. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ibu serta teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul meneladani alam Nabi Muhammad di generasi awal. Hadirin yang dirahmati Allah, saat ini kita hidup di generasi awal, generasi yang lahir di tengah keteknologian. Namun kita harus ingat bahwa kecanggihan tidak berarti apa-apa jika tidak disertai alat yang mulia. Coba kita lihat fenomena zaman sekarang. Sebagian dari kita lebih mengenal artis, selebritis, dan para tokoh Mobile Legends, baik dari latar belakangnya, perilakunya, dan kebermanfaatannya, dibandingkan dengan uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menjadi artis karena panutan popularitasnya yang tinggi, tapi Nabi Muhammad menjadi teladan karena alatnya yang mulia. Artis bisa berubah karena tren, tapi Nabi Muhammad adalah prinsip abadi yang tak akan dihilangkan oleh zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, salah satu sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik, seorang anak laki-laki yang masih sangat muda ketika ibunya mempersembahkannya untuk menemani Rasulullah selama 10 tahun. Anas tinggal bersama Rasulullah dan melayani beliau. Sahabat Anas berkata, selama 10 tahun aku menemani Rasulullah, beliau tidak pernah berkata ah kepadaku, tidak pernah berkata kasar kepadaku, tidak pernah berkata kenapa kamu lakukan ini atau kenapa kamu tidak lakukan itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Subhanallah, Rasulullah tidak pernah marah atau menyakiti perasaannya. Beliau sabar, lemah lembut, dan penuh kasih sayang, bahkan kepada seorang anak kecil yang sering kali membuat kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dalam tafsir Al-Jalalain karya Imam Jalaluddin Asyuri dan Imam Jalaluddin Al-Maharib, bahwa ayat ini merupakan ujian langsung dari Allah kepada Rasulullah atas alatnya yang luhur. Hal ini dikuatkan dalam tafsir Al-Bawi bahwa khuluqin 'azim adalah kesempurnaan alat Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ba'u istuli utamina matarimal alam," yang artinya, dan sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan alat yang mulia. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin berkata, alat adalah badai ilmu dan ibadah. Tidak sempurna iman seseorang hingga mencerminkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya di era digital ini, kita sebagai penerus bangsa mengalami tantangan yang sangat besar. Menghilangnya rasa hormat kepada guru dan orang tua,
Marilah kita membiasakan adab sebelum ilmu, mendahulukan akhlak baik sebelum kepintaran, menjadikan Nabi Muhammad sebagai role model dalam kehidupan sehari-hari, memberikan contoh nyata bukan hanya perkataan beragam. The character of the Prophet is the light in the darkness of modern times. Akhlak Nabi adalah cahaya di tengah kegelapan zaman modern. Ojo mung pinter, nanging kudu bener. Jangan hanya pintar, tapi juga harus benar. Wani ngalah, luhur rekasane, berani mengalah dan berakhir mulia. Teman-teman, jangan takut menjadi generasi yang berakhlak mulia di tengah modern. Justru generasi seperti kita adalah harapan umat dan bangsa agar menjadi generasi alfa yang berkualitas. Akhir kata, marilah kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai role model sejati, bukan hanya dalam buku, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Kebesaran dan kembagaan, bagane bagan regal jauh, kalau kita